Aku melihat semua makhluk dan aku saksikan masing-masing mereka memilih kekasihnya sendiri. Sebagian menyertai yang mengasihi sampai sakaratul maut, sebagian yang lain sampai pinggir kuburannya. Maka aku berusaha untuk mendapatkan kekasih yang bisa menyertaiku dan membuatku tentram di dalam kubur. Setelah ku cari-cari, yang ku dapatkan hanya satu, yaitu amal solehku. Kalau kita tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menghasilkan kebaikan, setidaknya jangan menghasilkan dosa dan maksiat. Takut kepada Allah dan berhasil menahan hawa nafsu. Orang tunduk, takluk kepada hawa nafsunya sendiri. Dan setelah aku baca bahwa orang yang menahan hawa nafsunya nanti ditempatkan Allah di surga, maka aku berupaya keras habis-habisan untuk meredam hawa nafsuku agar tunduk kepada kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ainin. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah kembali memperkenankan kita berkumpul di salah satu rumah di antara rumah Allah, tempat yang dicintai Allah, tempat yang dicintai malaikat-malaikat Allah, tempat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Kita berkumpul di tempat ini, duduk di tempat ini sejenak, setengah jam sampai 1 jam, tidak lebih dari 1 jam insyaallah. Semoga duduknya kita di tempat ini merupakan salah satu duduknya kita di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, memasukkan as-sakinah, ketenangan dalam hati setiap kita. Dan semoga Allah juga menyebut nama-nama kita satu persatu dengan bangga di hadapan makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kelompok manusia berkumpul di salah satu rumah di antara rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasuna fima bainahum, kemudian mereka mempelajari isinya, illa, kecuali nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan as-sakinah, ketenangan dalam hati mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah curahkan rahmatnya, wa haffathumul malaikah, Allah naungkan sayap-sayap malaikatnya, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah sebut nama mereka satu persatu di hadapan para malaikat yang mulia. Maka semoga kita semuanya yang hadir dan duduk di majlis ini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keutamaan ini, dan semoga saudara kita yang belum dapat hadir duduk di majlis ini seluruh urusannya dimudahkan
dan dilapangkan serta diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikannya. Amin. Sebelum kita mulai, ada titipan dari takmir. Ada saudara kita Bapak Haji Bambang Mursito, seorang donatur yang ikut serta dan ikut andil dalam kegiatan program serta pembangunan Masjid Nur Mirah. Beliau saat ini sedang diuji Allah dengan sakit, dan kami mewakili takmir memohonkan doa untuk beliau Bapak Haji Bambang Mursito. Semoga Allah mengangkat penyakitnya, Allah memberikan ketabahan dan kesabaran, menjadikan sakitnya sebagai penghapus kesalahan, dan semoga keluarga yang sedang merawat beliau diberikan ketabahan serta ketegaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua amal solih yang beliau lakukan menjadi wasilah untuk kesembuhan yang sedang penyakit yang sedang beliau derita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anta syafi la shifaa illa shifauka, isfihi la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadir saqama la ba'sa tahurun insyaallah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan jalan bahagia berikutnya. Kemarin sudah sampai jalan bahagia yang keberapa? Lupa. Aduh, lupa. Sebulan sekali 21 ya. Baru pertama kalau tidak salah ya. Baru pertama. Sedikit mengingatkan, kita kemarin membahas tentang percakapan dua ulama, yang percakapan ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya tentang bagaimana kemudian dua ulama mulia ini menceritakan kunci-kunci kebahagiaan, kunci-kunci keselamatan dunia dan akhirat. Kita kemarin sepakat bahwa kebahagiaan yang hakiki itu adalah kebahagiaan ketika kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebahagiaan yang ada di dunia ini hanyalah kebahagiaan semu, kebahagiaan nisbi, kebahagiaan yang harus disertai dengan air mata, kebahagiaan yang harus disertai dengan keluh kesah, dengan darah bahkan, dan dengan kesengsaraan terlebih dahulu. Bahkan kebahagiaan yang sementara, kadang setelah bahagia orang fasenya menderita lagi. Tapi kalau sudah bahagia di akhirat, maka kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang abadal abad, yang selama-lamanya. Dan kemarin kita telah membahas percakapan seorang ulama bernama Syaqiq Al-Balkhi yang punya murid namanya Hatim Al-Asam. Ketika itu Hatim ditanya oleh gurunya Syaqiq, "Wahai Hatim, berapa tahun engkau telah menyertaiku? Kamu berguru kepadaku berapa tahun?" Kemudian Hatim menjawab, 33 tahun wahai guru. Kemudian Syaqiq gurunya berkata lagi, "Ilmu apa saja yang kau telah dapat dariku? Ilmu apa saja yang telah kau raih dariku?" Maka ketika itu Hatim spontan menjawab, "Wahai guruku, sungguh aku, jazakumullah khair, aku meraih 8 pelajaran penting selama aku berguru denganmu." Maka Syaqiq yang mendapat jawaban itu shock, speechless, tidak bisa berkata-kata kecuali mengucapkan kalimat istirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." 33 tahun kau belajar dariku, cuman 8 pelajaran kau dapat dariku. Ya. Gimana ceritanya? Ya. Aku habiskan umurku untuk mengajarimu, sementara engkau hanya mendapatkan beberapa pelajaran saja dariku. Maka kemudian Hatim mengatakan, "Wahai guru, Anda memintaku untuk berkata jujur, dan aku berkata jujur. Aku hanya mendapatkan apa yang aku katakan tadi, dan aku tak mau menuntut yang lain, karena aku yakin bahwa aku bisa selamat dunia dan akhirat dengan 8 pelajaran tersebut. Ya, dan aku tidak butuh lagi kepada yang lain." Maka Syaqiq
Gurunya penasaran. Coba sebutkan apa saja 8 pelajaran yang telah kau raih itu. Imam Al-Ghazali ketika mentautkan percakapan dua ulama ini, beliau ya menyisipkan riwayat ini dalam pembahasan jalan-jalan kebahagiaan atau qimmiyatus sa'adah, ya, takaran kebahagiaan, bagaimana seorang itu mendapatkan kebahagiaan. Salah satunya beliau menjelaskan percakapan ini. Agaknya ini percakapan yang sangat penting untuk kita bahas satu persatu. Kemarin kita sudah selesai membahas poin yang pertama, ya. Masih ingat Pak poin pertama Pak? Poin pertama apa ini? Ya udah saya baca lagi, murojaah ya. Murojaah ini saya baca saja, tidak saya jelaskan. Nanti kita masuk poin kedua. Pertama, wahai guru, aku melihat semua makhluk dan aku saksikan masing-masing mereka memilih kekasihnya sendiri. Jadi selama hidupku, selama aku belajar 33 tahun denganmu ini wahai guru, aku melihat semua makhluk Allah dan aku saksikan masing-masing memilih kekasihnya sendiri. Sebagian menyertai yang mengasihi sampai sakaratul maut, sebagian menyertai kekasihnya sampai sakaratul maut terus pergi. Sebagian yang lain sampai pinggir kuburannya. Setelah kekasihnya mati, dikubur, setelah itu ditinggalkan. Setelah itu mereka meninggalkannya dan kembali pulang, ya, kembali pulang dan tidak ikut serta dalam kuburannya. Jadi setianya seorang kekasih itu paling pol itu sampai pinggir kuburan. Itu kesimpulannya coba Hatim Al-Asham. Maka aku berusaha untuk mendapatkan kekasih yang bisa menyertaiku dan membuatku tentram di dalam kubur. Setelah ku cari-cari, yang ku dapatkan hanya satu, yaitu amal solehku. Oleh karena itu aku memilih amalan soleh dan kujadikan ia sebagai kekasihku, agar bisa menjadi teman dan penentramku nanti di dalam kuburan. Maka Syaqiq Al-Balkhi menanggapi pernyataan muridnya itu dengan kalimat, sodaqta ya Hatim, engkau benar wahai Hatim. Kekasih yang paling setia itu adalah amal soleh. Maka kalau mau bahagia, tidak hanya dunia tapi juga akhirat, kunci atau jalan yang pertama adalah amal soleh. Pastikan setiap hembusan nafas kita bernilai amalan soleh di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lagi capek, lagi futur, lagi lemes, setidaknya kalau kita tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menghasilkan kebaikan, setidaknya jangan menghasilkan dosa dan maksiat. Di produktivitas seorang yang lagi lemes, lagi futur, itu apa? Ketika dia mampu menghalangi dirinya melakukan dosa. Jadi pilihannya dua, terus menerus mengusahakan amal solih. Kalau dirasa tidak cukup mampu karena semangat kita naik turun, maka jangan menghasilkan dosa. Nah, ini poin yang pertama. Sekarang kita masuk poin yang kedua. Kedua, kata siapa nih? Hatim Al-Asham rahimahullah ta'ala, wahai guru, aku menyaksikan semua makhluk, aku perhatikan semua menjadi tawanan hawa nafsunya. Aku perhatikan semua hambanya Allah ini, semua makhluk, semua manusia ini sering menjadi tawanan hawa nafsunya. Lalu aku simak firman Allah yang berbunyi, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. An-Nazi'at ayat 44. Aku simak firman Allah, adapun orang yang takut pada kedudukan Tuhannya dan menahan hawa nafsunya, maka surgalah tempatnya nanti kelak di akhirat. Takut kepada Allah dan berhasil menahan hawa nafsu. Maka aku yakin bahwa Al-Quran itu benar, kata Hatim.
dan aku melawan hawa nafsuku yang memerintahkan kepada keburukan, dan aku kerahkan segala upaya dengan keras untuknya tanpa aku berikan harapan sehingga ia tunduk mematuhi kebenaran. Jadi Hatim mengatakan banyak orang tunduk takluk kepada hawa nafsunya sendiri, dan setelah aku baca bahwa orang yang menahan hawa nafsunya nanti ditempatkan Allah di surga, maka aku berupaya keras habis-habisan untuk meredam hawa nafsuku agar tunduk kepada kebenaran. Maka kemudian Syaqiq Al-Balkhi gurunya mengatakan, sodaqta ya Hatim, kau benar wahai Hatim. Berarti kunci bahagia yang kedua ini. Ini tadi dikatakan oleh Hatim Al-Asam, cukup 8 kunci ini saja untuk hidup selamat dunia akhirat. Aku tidak butuh ilmu lain selain 8 ini. Yang pertama amal soleh, yang kedua tundukkan hawa nafsu kita. Islam itu agama yang tidak memerintahkan kita untuk mematikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu tidak bisa dimatikan, tidak bisa dikebiri, Pak. Hawa nafsu itu fitrah, kecenderungan untuk melakukan sesuatu kan. Hawa nafsu itu syahwat, kalau bahasa istilah syar'inya itu syahwat ya. Syahwat itu tidak bisa dimatikan. Syahwat itu hanya bisa Islam hanya memerintahkan kita untuk mengarahkan syahwat. Dan syahwat itu bermacam-macam. Syahwat itu bukan hanya soal urusan bawah perut tadi ya. Syahwat itu berkelompok-kelompok, bentuknya macam-macam. Ada syahwat seksual, ada syahwat mulut, ada syahwat akal, ada syahwat harta, ada syahwat kedudukan, ada syahwat popularitas, ada syahwat kelompok, fanatik buta ya. Syahwat ini bermacam-macam. Ada orang yang mungkin dalam urusan bawah perutnya dia mudah untuk meredamnya, tapi dalam urusan kedudukan dia mudah sekali tergoda ya. Dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukan. Ada orang yang nggak terlalu tertarik sama kedudukan, tapi dalam urusan harta waktunya habis jungkir balik 24 jam non-stop untuk mencari dan memperkaya diri dengan hartanya. Ada yang mungkin apa yang kita sebutkan tadi tidak terlalu tergoda, tapi kalau dalam urusan ucapan, kata-kata, oh dia adalah orang yang paling cenderung kepadanya, sehingga kalau dia tertahan untuk berkata-kata 1 hari bisa demam. Ada orang yang begitu Pak ya. Kalau kosa katanya tidak sampai tersampaikan itu bisa sakit. Tapi kalau sudah ngomong tidak ada berhentinya ya. Semua dikatakan, yang benar ditambah-tambahi, yang salah dikurang-kurangi. Masya Allah tabarakallah. Ada orang yang syahwatnya ucapan, ada pula orang yang syahwatnya pada kemaluan ya. Maka syahwat ini bermacam-macam, dan sifat syahwat itu 2 kata para ulama. Syahwat itu bisa datang sendiri tiba-tiba, bisa juga karena diundang. Kadang syahwat datang sendiri, kadang juga karena ada faktor-faktor pendukung di sekitar kita ya. Tapi Islam sekali lagi tidak memerintahkan kita untuk mematikan syahwat. Syahwat itu tetap harus dipelihara, terus diarahkan di tempat yang benar. Orang punya syahwat ucapan, tinggal diarahkan ke tempat yang benar, maka dia akan bisa mempengaruhi orang untuk menjadi baik. Dia akan bisa menginfluence orang agar mengikuti kebenaran. Ada orang yang syahwatnya seksual, apa kata Rasulullah? Wa fi bid'i ahadikum shadaqah. Dan pada kemaluan pasanganmu ada shadaqah, ada pahala. Kalau ditumpahkan di tempat yang benar maka berpahala. Tapi kalau ditumpahkan di tempat yang salah, ya jadi dosa, gitu ya. Syahwat akal juga begitu. Ketika ada seorang yang tajam akalnya, memberikan ide-ide cemerlang, argumentasi yang kuat, jika digunakan potensinya itu untuk membela agama Allah, oh maka luar biasa ya.
Masih ingat ya, ketika ada seorang Yahudi, intelek Yahudi Madinah yang mengikrarkan diri untuk bersyahadat masuk Islam. Siapa? Abdullah bin Salam. Itu seorang inteleknya Yahudi. Ya, maka Nabi Muhammad SAW, Rasulullah menyambut dengan gegap gempita. Kenapa? Dia punya potensi ilmu. Ya, dia punya potensi ilmu. Ya. Ada Hamzah bin Abdul Muthalib, ada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum, punya potensi, kekuatan, ya, dan lain sebagainya. Ketika diarahkan di tempat yang benar, maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Aslamta bima aslafta min khair, kata Rasulullah. Orang terbaik di masa jahiliyah adalah orang terbaik di masa Islam. Kamu berislam dengan membawa seluruh kebaikanmu di masa lalu. Itu kabar gembira Rasulullah SAW. Kalau kamu jadi orang yang ahli dalam peperangan dulu di masa jahiliyah, kamu bawa pahala semua jasamu dulu di jahiliyah di dalam Islam, dihitung semua kebaikan di masa jahiliyah. Aslamta bima aslafta min khair. Ya, kamu masuk Islam dengan membawa semua kebaikanmu di masa lalu, kata Rasulullah. Jadi ketika hawa nafsu itu diarahkan, ya, di tempat yang benar, maka akan tidak akan menyengsarakan kita. Makanya Imam Al-Ghazali dalam Ihya juga mengatakan, as-sa'adatu kulluha fi an yamlika ar-rajulu nafsahu. Kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika seseorang mampu menguasai hawa nafsunya. Wasyaqawatu kulluha fi an tamlikuhu nafsuhu. Dan kesengsaraan sesungguhnya adalah ketika seseorang dikuasai hawa nafsunya. Disengsara orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang taat kepada hawa nafsunya. Di dunia dia hanyut dalam keburukan, di akhirat tinggallah penyesalan. Ya, makanya Rasulullah mengatakan, in taftahu talijhu. Jangan kamu buka pintu-pintu hawa nafsumu, karena kalau sudah sekali saja kamu buka, talijhu, kamu akan hanyut ke dalamnya, dan kamu tidak akan menyesal sebelum kamu menyelesaikannya. Ya. Orang itu kalau hanyut dalam hawa nafsunya, dia akan menyesal nanti setelah selesai. Biasanya seperti itu polanya. Tidak mungkin dia hanyut dalam hawa nafsu di pertengahan kemudian dia menyesal. Biasanya selesai dulu, kalau sudah selesai baru nyesel. Itulah hawa nafsu kita. Ya. Lah masalahnya, alhamdulillah kalau selesai kemudian nyesel. Lah kalau pas di pertengahan kita mengikuti hawa nafsu kita, kemudian waktu kita habis, waliyadzubillah, su'ul khatimah hadir. Kita mengkhawatirkan itu terjadi kepada diri kita. Maka redam hawa nafsu, arahkan ke tempat yang baik. Ya. Di antara hawa nafsu yang banyak menimpa manusia adalah hawa nafsu dalam memandang, berlebihan dalam memandang. Ada perkataan Ibnul Jauzi yang sangat terkenal, dituliskan oleh As-Safarani dalam kitabnya Mandumatul Adab. Ibnul Jauzi bilang begini, waqad dhahaba dinu khalqin kathirin minal muta'abbidin bi itlaqil basar wa ma jalabahu falyahzar min dzalik. Telah banyak lenyap agama manusia yang banyak dari kalangan ahlul ibadah, banyak yang kehilangan agama dari kalangan ahlul ibadah bi'itlaqil basar, gara-gara berlebihan dalam memandang, tidak jaga mata, hadir. Ini yang bilang Ibnul Jauzi. Beliau melihat orang-orang di zamannya, orang-orang sebelumnya dari kalangan ahlul ibadah, agamanya lenyap, agamanya pergi dari dirinya, hilang, murtad dari agama Allah, gara-gara apa? Itlaqul basar, sembarangan memandang, berlebihan dalam memandang.
Tentu yang dibicarakan Ibnu Jauzi ini terjadi di zaman Ibnu Jauzi. Bagaimana dengan zaman kita nih? Ratusan tahun setelahnya, ya. Makanya inilah yang harus kita jaga, hadirin. Ibnu Qayyim membicarakan tentang urusan syahwat mata ini. Ibnu Qayyim sampai mengatakan, walaisa 'alal abdi syai'un ador min itlaqil basar. Tidak ada yang lebih berbahaya bisa menimpa diri seseorang dibandingkan berlebihan dalam memandang. Fa innahu yuqiul fahisyah fa innahu yuqiul wahsyah bainal abdi wa baina rabbih. Karena mengumbar pandangan itu bisa memunculkan murka antara Allah dan hambanya, ya, bisa menjadi sebab Allah murka kepada kita, ya. Makanya syariat Al-Quran itu memerintahkan kita untuk apa? Ghaddul basar. Ghaddun itu artinya bukan menundukkan pandangan. Ghaddun itu secara istilah bukan menundukkan pandangan. Tidak ada ulama yang mengartikan menundukkan. Menunduk itu kan berarti ke bawah. Sekarang semakin nunduk semakin kelihatan, Pak. Iya kan? Sekarang semakin turun semakin kelihatan, iya kan? Maka ghaddun itu sebenarnya artinya apa? Ghaddun itu artinya melihat yang baik-baik dan memalingkan pada yang dilarang. Itu ghaddun. Menggunakan mata kita itu pada amanah dari Allah, melihat yang baik-baik dan berpaling dari yang haram-haram. Kalau haramnya di sana berarti ke sini. Kalau haramnya di sini berarti ke bawah. Kalau haramnya di bawah berarti dangak, Pak. Nah sekarang kalau menundukkan pandangan jadi arti ghaddul basar, semakin ke bawah semakin kelihatan, Pak, hari ini. Ya kan? Belum lagi nanti ini lagi. Ini juga nundukkan pandangan loh ini, ya kan? Oh, enggak mungkin kan dengan HP dan dangak begini. Ya. Lah itu, ya. Jadi ghaddul basar itu maknanya, ya, menggunakan mata kita untuk melihat yang baik-baik, yang boleh kan berarti, dan memalingkannya dari yang dilarang, yang terlarang, gitu ya. Syariat ini yang dibuat oleh pembuat syariat yaitu Allah itu sangat adil dan sangat baik, adil. Rasulullah menjelaskan pandangan pertama itu halal, pandangan yang kedua, tiga, empat, nah itu yang tidak boleh. Ya, ini memudahkan kita, alhamdulillah. Jadi kalau kita melihat satu yang haram, pertamanya boleh, Pak. Dua, tiga, empatnya tidak boleh. Hal itu disampaikan Rasulullah ketika berjalan dengan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ketika itu Rasulullah berjalan, kemudian ada seorang wanita lewat di hadapan mereka berdua, Rasulullah dan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Maka kemudian Rasulullah dan sahabat Ali melihat wanita ini lewat. Kemudian setelah berjalan sahabat Ali melihatnya lagi. Maka kemudian Rasulullah menegur sahabat Ali dan mengatakan, "Ya Ali, la tudbi'in nadhrah nadhrah." Wahai Ali, jangan kau ikuti pandangan yang pertama dengan pandangan yang kedua. Fa innalakal ula wa laisa lakal tsaniyah. Karena milikmu yang pertama dan yang kedua bukanlah milikmu. Nah, ini rumus, Pak. Pertama ini masih khusah nih, masih keringanan, boleh nih. Terus jangan-jangan bikin rumus. Kalau lihat akhwat, ya, bapak-bapak, set. Ini masih pertama, Ustaz, ya. Masih pertama sampai hilang akhwat. Nah, ini tidak benar nih. Pertama itu maksudnya pandangan pertama. Tak, sudah. Setelah itu palingkan, kan, ghaddul basar, palingkan. Ya ibu-ibu juga ada ikhwan-ikhwan ya masih muda ganteng, oh, ya Allah subhanallah, pandangan pertama la haula wala quwata illa billah. Jangan, hadir, ya. Karena tadi laqad dzahaba dinu khalqin katsirin minal muta'abbidin bi itlaqil basar. Banyak sekali para ahlul ibadah itu yang kehilangan agamanya gara-gara mengumbar pandangan. Ya Allah, ya. Nah ini diantara yang selalu diingatkan para ulama, ya. Siapa yang tahu syahwat kita di mana? Ya kita sendiri.
Kita harus jujur pada diri kita sendiri dan kita harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kelemahan kita di sebelah mana? Nah, itu disitulah kita tutup. Dan itu ternyata fa innal jannata hiyal ma'wa, jalan selamat dan jalan bahagia sampai ke surga. Meredam syahwat. Amal soleh maksimal, syahwatnya diredam dan diarahkan di tempat yang baik. Ya, ditumpahkan di tempat yang halal. Jangan sampai kemudian justru mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga, aku menyaksikan semua makhluk. Kata siapa ini? Hatim. Masing-masing mereka berusaha dan bersusah payah dalam mencari harta kekayaan dunia yang tidak abadi. Banyak makhluk itu yang hidupnya jungkir balik untuk mendapatkan harta dunia. Habis waktunya untuk mencari kekayaan dunia. Lalu apa yang mereka kumpulkan dan mereka hasilkan itu mereka jaga siang dan malam. Beli brankas besar, masukkan brankas, tutup. Buka rekening bank A, bank B, bank C, simpen. Ya. Mereka merasa senang karena mengira telah memperoleh sesuatu. Kemudian aku mendapatkan firman Allah Azza wa Jalla. Surah An-Nahl ayat 96. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada kalian akan lenyap dan habis, dan apa yang ada pada Allah, di sisi Allah, akan kekal abadi. Ini yang mengatakan siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang kalian jaga-jaga lenyap, habis, pergi. Yang ada di sisi Allah kekal abadi. Maka dari itu, kata Hatim, apa yang telah kuhasilkan dan telah kukumpulkan selama beberapa tahun, aku memilih untuk mensedekahkannya kepada fakir miskin. Aku jadikan ia sebagai simpanan di sisi Allah agar menjadi kekayaanku yang abadi sekaligus menjadi bekal untuk kehidupan akhiratku. Maka kemudian Syakik berkata, sedakta ya Hatim, engkau benar wahai Hatim. Di poin ketiga ini engkau benar lagi wahai Hatim. Ya. Jadi disimpulkan kemudian oleh Imam Al-Ghazali, jalan bahagia yang ketiga itu dengan apa? Dengan bersedekah, Pak. Dengan berbagi kebahagiaan kepada siapa? Orang-orang yang nasibnya tidak lebih baik daripada kita. Dan mereka lah duta-duta Allah yang Allah sebar di muka bumi. Pernah dengar hadis qudsi ini tidak, Pak? Ada hadis qudsi riwayat Bukhari. Allah berfirman, nanti ketika semua hamba sudah berkumpul, Allah berfirman, ya ibadi, inni marid, kata Allah, wahai hambaku, aku sakit dulu di dunia, kenapa kau tidak menengokku? Maka hamba ini akan berkata, ya Allah, bagaimana engkau sakit sedangkan kau adalah Rabbul Alamin? Kau ini Tuhan semesta alam, bagaimana mungkin kau sakit ya Allah? Kemudian Allah berfirman, tidakkah kau ingat dulu ada saudaramu yang sakit membutuhkan bantuan darimu, dan kau tidak menjenguk dan mengunjunginya, padahal aku ada di sisinya. Padahal aku ada di sisi hambaku yang sakit ini, kau tidak menjenguk. Ya ibadi, inni ja'i, kata Allah, wahai hambaku, aku lapar dulu di dunia, kenapa kau tidak memberiku makan? Maka hamba ini berkata, fakaifa taju wa anta rabbul alamin, gimana bisa engkau lapar ya Allah sedangkan kau adalah Rabbul Alamin? Tidakkah ingat dulu di sekitarmu ada saudaramu yang yarhamukallah, ada saudaramu yang kelaparan, kau sama sekali tidak memperdulikannya, tidak memberikan sepotong roti untuknya, padahal aku ada di sisinya. Kau tidak menjengukku wahai hamba, kau tidak memberiku makan, padahal hambaku kelaparan. Jadi hadirin muliakan Allah ya hamdulillah. Sekali lagi wahing kita doakan syafaqallah, Pak. Enggak apa-apa. Itu sunahnya nggih. Kalau ada saudara kita bersin, saudara kita mengucap alhamdulillah. Kita mengucap apa?
yarhamukallah. Semoga Allah merahmat, semoga Allah memuliakan. Terus yang wahing yahdikumullah, semoga Allah memberikanmu hidayah. Wahing lagi yarhamukallah lagi. Sekali lagi syafaqallah ya. Berarti sakit, harus didoakan biar sembuh ya. Enggak apa-apa, Pak. Oh, terus do wahing kabeh ya. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ini nikmatnya berjamaah itu begini, Pak ya. Di banyak yang doakan, banyak yang ingatkan, Masya Allah. Makanya sahabat Ali radhiyallahu anhu berkata gini, kadrul jama'ati khairun min safwil firqah. Keruhnya berjamaah itu jauh lebih baik daripada murninya sendirian saja. Kalau jamaah itu memang banyak selisih, Pak. Kadang-kadang ya ada beda pendapat, kadang-kadang udur dewe. Iya, apa yang masjid itu diwarnani apa iki? Putih apa oranye gitu kan. Kadang-kadang udur ya musyawarah, keruh tapi nikmat, Pak, berjamaah itu. Yadullahi ma'al jamaah. Tangannya Allah itu bersama jamaah. Ya. Orang yang dekat dengan jamaah insya Allah akan dekat dengan petunjuk dari Allah ya. Tapi kalau murni sendirian, sendiri baik tapi sendirian, ya pas baik tok dia baik. Kalau pas lagi turun, lagi ngedon, lagi sakit atau lagi futur, tidak ada yang ingatkan ya. Jadi tetaplah berpegang teguh kepada jamaah ya. Jamaah banyak ya, ada jamaah masjid, ada jamaah organisasi, ada jamaah ormas. Yang penting kita berjamaah untuk amal Islami, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Saya lanjutkan pembahasan, Pak. Sampai mana tadi ya? Sampai sedekah. Ya. Jadi jalan bahagia yang ketiga adalah dengan berbagi. Kenapa berbagi, meringankan kesulitan orang itu jalan kebahagiaan? Karena banyak janji-janji Allah melalui Rasulullah SAW. Misalnya, man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan kesulitan saudaranya, Allah akan mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Barang siapa yang meringankan, man naffasa musliman, barang siapa yang meringankan urusan saudaranya, Allah akan ringankan urusannya nanti di hari kiamat. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya nanti di hadapan manusia di akhirat. Ya, kemudian Allah tutup dengan kalimat wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Ya, jadi kalau kita lagi kesulitan, Pak, hal pertama yang tidak boleh ditinggalkan adalah mintanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Karena yang bisa menolong kesulitan kita hanyalah Allah. Yang kedua, jangan sibuk egois memikirkan diri sendiri. Justru itu momen yang paling baik untuk memikirkan kesulitan saudara kita yang lain. Loh, sulit kok malah nolong saudara yang sulit, tak Ustaz? Nah, emang rumusnya begitu dari Allah. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ya. Jadi kalau kita punya kesulitan, cari saudara kita yang punya kesulitan yang sama, bantu sekuat tenaga kita. Itu pertolongan akan cepat turun hadir. Ya. Tapi kalau kita upiak sendiri ngurus masalah kita, tidak tahu rumus ini, ya sudah. Apa yang bisa diandalkan dari diri kita sendiri hadir? Apa yang diandalkan? Anda sibuk mencari pertolongan manusia, padahal Rasul mengatakan apa? Fa'idha sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta pertolongan, minta sama Allah. Ya. Jadi rumusnya dua itu hadir. Kalau lagi sulit, satu, tambah dekat sama Allah. Jangan sama manusia hadir. Masalah itu lebih cepat selesai kalau dicurhatkan sama yang menyelesaikan masalah, sama Allah. Masalah itu tambah rame dan tambah banyak kalau salah cari tempat curhat tadi. Kenapa kita tidak boleh banyak curhat kepada manusia? Satu, karena manusia itu tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Mereka sibuk dengan masalahnya sendiri-sendiri. Kita punya masalah, mereka punya masalah. Kalaupun mereka mau dengar, mereka dengar hanya dengan ya layaknya seorang teman kepada temannya. Senyumnya juga hanya senyum SOP aja, Pak.
Tahu senyum SOP Pak? Senyumnya pramugari kalau jenengan masuk pesawat itu. Senyum SOP. Cuman pas kita lewat aja dia senyum. Karena memang SOP-nya begitu, ya. Selamat datang Bapak, kursinya nomor berapa? Sudah gitu doang. Kalau sudah kita tengok, dia biasa lagi. Manusia juga begitu hadirin. Mendengarkan curhatan kita ya karena memang perkewuh sama kita. Setelah itu ya setelah itu mereka pergi. Ya. Bahasa Inggrisnya itu? Ya. Manusia pergi, manusia come and go. Ya. Manusia datang dan pergi dan Allah selalu ada untuk kita. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, makanya hadirin muliakan Allah, rumusnya dua itu. Satu, kalau lagi punya masalah, dekatlah sama Allah. Yang kedua, pikirkan masalah saudara kita. Oh, itu cepat selesai Pak. Nah, banyak orang yang keliru kan rumusnya. Lagi punya masalah, dia mengandalkan kemampuan dirinya yang lemah itu. Ya, tidak tahu rumusnya. Dia malah tambah jauh sama Allah, tambah berpaling dari Allah. Yang kedua, dia sibuk egois memikirkan masalahnya sendiri. Padahal rumusnya nggak gitu. Bantu hamba Allah yang lain, Allah bantu kita. Wallahu fi aunil abdi, maka kanal abdu fi auni akhi. Lah itu selesai dengan sedekah. Sedekah itu jalan. Sedekah berbagi itu menguntungkan. Secara pendekatan syariat menguntungkan, secara pendekatan rasional menguntungkan. Pendekatan syariat, berapa banyak dalil yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sedekah itu menjadikan kita mendapatkan pahala berkali lipat kan. Ya, orang yang bersedekah kata Allah Pak, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah, seperti pahalanya itu seperti satu biji yang menumbuhkan satu pohon, satu tanaman, ada 7 ranting, setiap rantingnya menghasilkan 100 biji lagi. Itu kalau pendekatan syariat sangat menguntungkan. Pendekatan rasional, pakai akal kita juga menguntungkan Pak. Apa satu-satunya cara menggandakan kebahagiaan? Dengan berbagi Pak. Orang itu kalau berbagi, dia menggandakan kebahagiaan. Bahagianya aslinya untuk kita tok, tapi kita melihat orang lain bahagia. Dan ketika kita melihat orang lain bahagia, efeknya itu kembali ke kita Pak. Makanya para pengusaha yang sukses itu Pak, biasanya meletakkan porsi berbaginya dari uang modal, bukan dari uang untung. Jadi di modal itu jenengan tulis HPP berapa plus sedekah berbagi. Jangan keliru nunggu untung dulu baru berbagi, karena itu sangat berpengaruh pada mental. HPP berapa modal plus tambahkan budget untuk berbagi setiap piecesnya atau setiap eksemplarnya atau setiap barangnya. Terus sudah keluar kan budget berbagi, berikan kepada yang membutuhkan. Itu kita melihat menggandakan kebahagiaan. Kita berbagi, melihat kebahagiaan. Orang kalau melihat orang lain bahagia yang tadinya susah, ikut bahagia. Efeknya apa? Efeknya jualannya jadi senang. Ya. Kalau dia adalah seorang investor, ya jadi sumringah. Kenapa? Karena melihat orang lain bahagia, sehingga jualannya jadi lancar, jadi berkah. Itu kata para pengamat seperti itu. Jadi orang itu bisa bahagia ketika dia berbagi, dan secara rasional itu lebih menguntungkan. Ya. Setidaknya dia bisa menjaga akal sehatnya. Nah, orang kalau hanya berburu untung, berburu cuan, berburu laba itu stres biasanya. Nah, sebelum itu harus santai dulu, jualannya biar tenang. Kenapa? Bahagia. Ya. Setidaknya kalau balik modal dia sudah ikut andil membahagiakan saudaranya yang kesusahan. Sudah selesai. Ya. Nah, ini penting sekali. Barakallahu fikum. Nah, itu hadirin muliakan Allah yang kedua, dan yang ketiga masih ada 5 lagi ya. Diirit-irit, besok 3 baleni lagi ya, benra lali. Ya enggak apa-apa Pak, emang ilmu itu sedikit-sedikit gini. Yang penting kan tidak ada jeda antara ilmu dan amal.
ya. Ini diamalkan dulu. Ya. Memang ilmu tidak boleh instan, Pak. Kalau instan nanti hanya di catatan lupa, ya. Satu, ya diulang-ulang biar nggak lupa ya, dan diamalkan. Murojaah terbaik itu dengan cara mengamalkan. Ya, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Satu, amal soleh. Dua, meredam hawa nafsu dan mengarahkan. Yang ketiga, sedekah berbagi. Ya, sesuai dengan apa yang kita punya. Kalau punyanya harta ya berbagi harta. Kalau punyanya ilmu berbagi ilmu. Kalau punyanya tenaga ya berbagi tenaga. Kalau punyanya pengalaman berbagi pengalaman. Allah berikan kita potensi yang banyak, kita harus bisa menjadikannya tidak hanya untuk kebahagiaan diri kita, tapi juga kebahagiaan orang lain di sekitar kita. Allah alam bisawab. Kita tutup dengan bacaan hamdalah kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.